Sintayong stres hingga dibawa ke rumah sakit jelang Timnas Indonesia lawan Irak. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, dikabarkan dibawa ke rumah sakit di Jakarta. Juru taktik asal Korea Selatan itu dinilai stres jelang pertandingan Timnas Indonesia vs Irak. Pertandingan itu sangat penting bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga. Ini laga yang penting bagi Timnas Indonesia. Sintayong sampai stres dan kemarin pagi dibawa ke rumah sakit, kata Managing Direktur PT Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, Marcel Masita. Legislator kritik keras Putra Nababan usul 60% Timnas diisi pemain nasional. Anggota DPR fraksi Partai Demokrat Irwan menyoroti pernyataan anggota DPR fraksi PDIP Putra Nababan yang mengusulkan agar Timnas Indonesia diisi oleh 60% pemain nasional. Irwan tidak sepakat dan menegaskan pernyataan Putra Nababan tidak jelas. Tentu tidak sepakat ya, menurutku itu pendapat yang rapuh. Landasan analisisnya apa? Angka 60% itu dari mana? Jika 60% pemain lokal, nasional terus targetnya apa? Kan tidak jelas, kata Irwan. Timnas Indonesia akan launching jersey spesial Hari Kemerdekaan dan dipakai September-November tahun 2024. Bagaimana penampakannya? PT Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, akan meluncurkan jersey spesial Hari Kemerdekaan untuk Timnas Indonesia. Seragam itu bakal dipakai skuad Garuda pada September-November tahun 2024. Kita akan meluncurkan edisi spesial jersey Timnas Indonesia, ujar Direktur Utama PT GSI, Marcel Masita. Akhiri drama Elkan Bagot, Timnas Indonesia harus kembali fokus. Polemik Elkan Bagot yang tak masuk dalam skuad Timnas Indonesia asuhan Sintayong untuk pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bola liar. Istilah yang sering didengar saat ini adalah, saat ini sudah tidak ada perang, tetapi perannya di olahraga. Artinya kalau dapat panggilan ke Timnas Indonesia maka wajib dipenuhi. Masalah Elkan Bagot, mungkin langsung ditanyakan saja kepada Bagot, mungkin Bagot yang lebih tahu, ujar Sintayong saat itu. Kelvin Verdong resmi jadi WNI, main di Timnas Indonesia vs Filipina. Kelvin Verdong telah resmi berstatus warga negara Indonesia, WNI, setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024 malam. Pengambilan sumpah ini dilakukan di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Dengan begitu saat ini peluang buat Verdong untuk bisa membela Timnas Indonesia melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, tanggal 11 Juni mendatang. Kabar selesainya proses sumpah Verdong jadi WNI disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di akun Instagram miliknya. Erick Thohir menyebut masih butuh satu langkah lagi, yaitu persetujuan FIFA untuk Kelvin bisa membela Timnas Indonesia. Sementara itu Verdong sudah bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Menpora, pemain diaspora Timnas Indonesia jadi sarana tingkatkan kualitas. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora RI, Dito Aryo Tejo, menilai hadirnya pemain diaspora semakin menambah kekuatan Timnas Indonesia. Terbaru, Jens Ravens dan Kelvin Verdong menjadi nama baru yang akan segera bergabung.
Kondisi ini tentu akan membuat Shin Tae-yong memiliki banyak opsi pemain yang bisa dimainkan. Selain itu, mereka dengan pengalaman di Eropa diharapkan bisa membagi ilmu dengan pemain skuad Garuda. Dito Aryo Tejo menjelaskan, hadirnya pemain diaspora sudah cukup terbukti menambah kekuatan timnas. Kondisi ini terlihat dari Piala Asia U23 2024 saat pasukan Shin Tae-yong hampir menembus Olimpiade 2024. Hadirnya pemain diaspora akan menjadi pondasi untuk membangun timnas yang lebih kuat. Menpora menegaskan bahwa pemain diaspora yang ada bukan merupakan rencana jangka pendek. Mereka menjadi motivasi agar sepak bola Indonesia semakin membaik. Tentunya hal ini harus didukung dengan pelaksanaan kompetisi yang lebih baik. Menilik juru gedor timnas Indonesia pilihan Shin Tae-yong hadapi Irak, 3 pemain ini mungkin jadi kunci. Memasuki matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, persaingan di lini depan timnas Indonesia semakin ketat. Shin Tae-yong, sang pelatih, dihadapkan dengan pilihan sulit untuk menentukan juru gedor utama saat melawan Irak. Rafael Struijk menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi ujung tombak. Kemampuannya yang ahli melahap tugas sebagai striker, terbukti lewat performa apiknya di Piala Asia. Meskipun hanya mencetak 2 gol di Piala Asia U23, kontribusi Struijk di lini depan cukup signifikan. Rafael Struijk kemungkinan bakal duet dengan Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmamun dalam formasi 3-4-3. Kualitas Marcelino Ferdinand memang tak diragukan lagi. Shin Tae-yong masih memiliki opsi lain seperti Yakob Sayuri atau Egy Maulana Fikri. Sementara Dimas Derajat diprediksi akan siap untuk masuk di babak kedua untuk menggantikan Struijk. Tahu laga timnas Indonesia vs Irak diubah ke sore hari, Vietnam gak terima dan merasa dirugikan. Kubu Vietnam sedikit tak terima dengan perubahan jadwal pertandingan yang mempertemukan timnas Indonesia dan Irak. Akhir-akhir ini, terungkap alasan pertandingan timnas Indonesia melawan Irak berubah. PSSI memastikan laga tersebut berlangsung 3,5 jam lebih awal, alias pukul 16 waktu Indonesia Barat. Perubahan ini diminta langsung oleh pelatih kepala timnas, yakni Shin Tae-yong. Menurut Shin, para penggawa singa Mesopotamia tak terbiasa bermain di sore hari. Terlebih lagi, cuaca sore hari di Indonesia biasanya sangat terik. Hal itulah yang coba dimanfaatkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk meraih kemenangan. Di lain sisi, perubahan jadwal bermain ini diprotes oleh salah satu media asal Vietnam yakni Soha. Dalam laporannya, berubahnya jadwal tanding Indonesia dan Irak jelas mempengaruhi nasib The Golden Star Warriors. Media tersebut merasa bahwa tim besutan Kim Sang-sik akan mengalami masalah andai skuad Garuda meraih kemenangan pada laga mendatang. Seperti diketahui, Golden Star Warriors dan tim Merah Putih tengah berebut satu tiket sisa perwakilan grup F untuk lolos ke putaran berikutnya. Through the wastelands, through the highways.